Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadha hadithun 'azim jalilul mawqi' wa huwa ajma'u aw min ajma'il ahadith al-mustamila 'ala al-aqaid fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufri 'ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ahruf ala ma yubayin bihi jami'uhum intaha. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini hadis yang agung, yang tinggi kedudukannya, karena mencakup atau diantara hadis-hadis yang mencakup seluruh akidah, yang terkumpul di dalamnya perkara-perkara yang mengeluarkan aliran-aliran kekafiran dengan berbagai macam bentuk akidah-akidahnya, dengan berbagai macam aliran-alirannya. Faktasara, Nabi meringkas sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dengan beberapa huruf saja. Ikhtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahruf ala ma yubayin bihi jami'uhum, dengan huruf-huruf yang ringkas menjelaskan semua mereka. Sudah kita bahas, benar-benar saya ingat. Kalimat man syahida an la ilaha illallah kharaja minhu man kharaja minhu al-mulhidin wal musyrikin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh kharaja minhu inkaru sunnah ahlul bid'ah al-ghallun, orang-orang ghulu yang menyembah Nabi. Tapi wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, persaksian bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kharaja minhu madza, keluar daripadanya Nasrani yang menuhankan Isa dan Yahudi yang mencerca Isa. Demikian pula wa kalimatuhu alqaila Maryam ruhun min, meyakini bahwa Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Berarti ini hadis Masya Allah dengan ringkas dan mudah kalian hafalkan, tetapi di dalamnya mengumpulkan akidah secara lengkap dan mengeluarkan aliran-aliran kufur hampir seluruhnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa makna la ilaha illallah, afwan, salah halaman. Wa makna la ilaha illallah ay la ma'budah haqqun illallah. Persaksian la ilaha illallah bermakna tidak ada ma'bud yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Mengapa harus ada kalimat haqqun? Karena kalau hanya berkata yang diibadahi, banyak benda-benda yang diibadahi. Ada yang beribadah pada batu, pada pohon keramat, pada tempat keramat, ada yang menyembah jin, ada. Nah, tapi tidak dengan hak. Tetapi tidak dengan hak. Yang diibadahi dengan hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi mawadhi'a minal Qur'an. Dan makna seperti ini disebutkan di sekian banyak tempat dalam Quran. Mawadhi' jam'u mawdi', di sekian tempat di dalam Al-Quran. Wa yatika fi qaulil Buqa'i sarihan, dan akan datang nanti dalam ucapan Al-Buqa'i secara tegas dan jelas insyaallah. Qauluhu, ada pun ucapannya dalam hadis setelah la ilaha illallah ada kalimat wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu ta'kidun lil isbat. Syarikalahu ta'kidun lin nafi. Baik. La ilaha nafi. Illallah isbat. Wahdahu ta'kid limadha? Lin nafi atau li isbat? Sendirinya.
isbat. La ilaha illallah wahdahu. Tidak ada ilah kecuali Allah sendirinya. Ta'kidan. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Ta'kid bin nafi, tidak ada ilah dan tidak ada sekutu. Bermakna sama. Sebagai ta'kidan. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Berkata Al-Hafidh rahimahullah, sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ilahukum ilahun wahid. Kalimat wahid menyebabkan kita mengucapkan wahdahu. Karena Allah katakan wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa qala, dan juga seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Ini takkid, penegasan. Wa qala ta'ala wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad Allah utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah saja. Tidak ada bagi kalian ilah lain, sesembahan lain selain Dia. Ini ayat menjelaskan makna la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Mana la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, enggak ada yang diibadahi secara hak kecuali Allah. Berarti makna ilah adalah ma'bud. Baik. Apa dalilnya? Ayat-ayat ini semuanya. Setelah kalimat la ilaha illa ana, apa lanjutannya? Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Demikian pula wa ila 'adin akhahum hudan. Apa dakwahnya Hud alaihi salam pada kaumnya? Ubudullah, beribadalah pada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, enggak ada ilah selain Dia. Beribadalah pada Allah, karena tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Fa'ajabu raddan alaihi biqaulihim. Kemudian mereka menjawabnya, kaumnya menjawab sebagai bantahan kepada Hud alaihi salam, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Ajitana, apakah kau datang kepada kami lina'budallaha wahdahu? Apakah engkau datang kepada kami agar kami beribadah pada Allah sendirinya? Perhatikan kalimat wahdahu. Artinya kaumnya paham dakwahnya Nabi Hud alaihi salam adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan lain. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu makna la ilaha illallah mutabaqatan. Itu makna la ilaha illallah persis. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Buktinya kaumnya paham. Ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah engkau datang pada kami agar kami beribadah pada Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami? Sayangnya mereka menentang dengan paham. Menentang dengan paham. Kalau saja mereka tidak disuruh beribadah kepada Allah saja, boleh beribadah pada lainnya,
Tapi yang penting ucapkan la ilaha illallah, niscaya mereka akan ikut mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi karena mereka paham ucapan Nabi Hud alaihi salam dan ucapan para anbiya kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah pada Allah karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka mereka berkata, "Ajitana lina'budallaha wahdahu?" Apakah engkau akan menyuruh kami beribadah pada Allah saja, kemudian meninggalkan sembahan nenek moyang kami? Tidak, kata mereka. Yani halaka an bayyinah. Mereka binasa dalam keadaan paham, dalam keadaan tahu. Liyahlika man halaka an bayyinah. Agar yang ikut-ikut dengan jelas, yang menentang pun menentang kejelasan. Hujjah telah tegak. Mereka tidak lagi punya alasan nanti yaumul qiyamah ketika ditanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka nggak bisa menjawab kecuali bala qad ja'ana nadirun fakadzabna. Iya, telah datang pada kami pemberi peringatan, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Fakadzabna, tapi kami menentang. Fadhuqu ma kuntum ta'malun. Maka rasakanlah apa yang kalian kerjakan. Rasakanlah akibat perbuatan kalian sendiri. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, kata Allah. Aku tidak mendolimi hamba-hambaku. Walakinnahum zalamu anfusahum, tapi mereka yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Wa qala ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Yang demikian karena Allah lah ilah yang hak, yang benar-benar Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang mereka seru, yang mereka sembah, semuanya batil. Wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Fatadammana dzalika nafyul ilahiyyati amma siwallah. Berarti terkandung dalam kalimat la ilaha illallah nafyul ilahiyyah amma siwallah. Terkandung dalam kalimat tersebut peniadaan, penafian ketuhanan, keilahan dari selain Allah. Tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu uluhiyah? Wal ibadah. Uluhiyah adalah al ibadah wa isbatuha lillahi wahdah, yaitu ibadah dan penetapan ibadah hanya untuk Allah sendirinya, tiada sekutu baginya. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyin hadha wa yuqarriruhu wa yurshidu ilaih. Dan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya menjelaskan masalah ini, menetapkan masalah ini, membimbing kepada masalah ini. Fal ibadatu bi jami' anwa'iha, maka ibadah dengan berbagai macam bentuk-bentuknya innama tasdur an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadalluli raghaban wa rahaba. Maka yang namanya ibadah innama tasduru, bahwasanya ibadah akan muncul dari penyembahan hati atau penghambaan hati dengan kecintaan, dengan ketundukan, dengan merendah, raghaban wa rahaba, dengan harap-harap takut, harap-harap cemas. Raghaban berharap, rahaban takut. Raghaban wa rahaba, dengan harap-harap takut, dengan harap-harap cemas. Itu ibadah. Wa hadza kulluhu la yastahiqu illa Allah. Ibadah yang seperti ini yang muncul dari penghambaan hati
yang muncul dari kecintaan, ketundukan, merendah dengan berharap dan takut, tidak layak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengamalkan perintah-perintah hanya karena takut saja, tapi gak cinta. Siapa itu? Budak. Takut. Tuannya akan mencambuknya, tuannya akan menyiksanya, maka budak akan taat pada tuannya. Tapi ditanya, apakah kamu cinta pada tuanmu? Tidak, bahkan dendam, bahkan ingin membalasnya suatu saat. Tertekan dia. Itu budak. Ada yang hanya karena pengen balasan saja, tapi tidak cinta. Bahkan gak takut. Siapa? Pegawai. Dia bekerja mentaati bosnya. Apakah kamu cinta sama bos? Enggak. Saya cuma berharap bayaran bulanan, gaji. Takut enggak? Cinta enggak juga. Barakallahu fiikum. Ini adalah perkara-perkara yang bukan ibadah yang hakiki. Namanya ibadah adalah muncul min ta'alluhil qalb, penuhanan dari hati dengan kecintaan, dengan ketundukan, dengan merendah, dengan rasa harap dan rasa takut lengkap. Wa hadza kullu la yastahiquhu illa Allah, yang seperti ini tidak layak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama fi adillati hadzal bab wa ma qablahu, sebagaimana apa yang telah lewat dalam dalil-dalil di bab ini dan di bab yang sebelumnya. Sehingga kalau kalian mendengar istilah para ulama, siapa yang beribadahnya hanya mengharapkan bayaran, maka itu adalah ibadahnya para pegawai. Siapa yang beribadahnya hanya karena rasa takut, maka itu adalah ibadahnya para budak. Itu dengan makna yang seperti itu. Hendaklah kita beribadah pada Allah karena cinta kepada Allah, karena takut kepadanya, dan hanya karena berharap kepadanya, dengan mahabbah wal khauf wal raja. Barakallahu fikum. Faman sarrafa min dzalika syai'an li ghairillah, maka siapa yang memberikan atau mengarahkan ibadah tadi, min dzalik yakni minal ibadah, syai'an li ghairillah, mengarahkannya pada selain Allah sedikit saja, syai'an, faqad ja'alahu niddan lillah, berarti dia menjadikan sesuatu itu menjadi tandingan bagi Allah. Kalau diberikan sebagiannya kepada kuburan, berarti kuburan dijadikan tandingan bagi Allah. Kalau ibadahnya sebagian diberikan pada pohon keramat, maka berarti dia menjadikan pohon keramat tadi tandingan bagi Allah. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun ma'a amal wala amal. Maka dengan itu tidak bermanfaat ucapannya dan perbuatannya sedikit pun. Dengan itu ma'a dzalik la yanfa' ma'a dzalika qaulun wala amalun. Tidak bermanfaat dengan kesyirikan akbar tersebut, ucapan maupun perbuatan, enggak ada nilainya. Loh, dia beribadah kepada Allah enggak bernilai kalau dicampuri dengan kesyirikan akbar. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur amalan-amalanmu dan kelak engkau menjadi orang yang rugi. Al-khitab liman? Al-khitab liman? Siapa yang diajak bicara? Ar-Rasul. Lain asyrakta anta, dengan dhamir mufrad mukhatab. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik wahai Rasul, akan gugur semua amalan-amalanmu. Artinya amalan sebagus Rasul pun kalau diiringi kesyirikan, gugur semuanya. Ini ilmu yang Allah sampaikan pada nabinya, dan Nabiullah alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada kita agar jangan mencampuri iman kita dengan kesyirikan-kesyirikan, karena akan menggugurkan amalan-amalan ibadah. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah.
Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dzikru kalamil ulama fi ma'nal ilah. Qad taqaddama kalam Ibnu Abbas, sudah lewat ucapan Ibnu Abbas tentang ilah. Apa itu? Kata Ibnu Abbas, dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Wa qala al-Wazir Abdul Mudaffar di dalam kitab Al-Ifsah, ucapan syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahid aliman bi an la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Al-Wazir Abdul Mudaffar bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah menunjukkan bahwa seorang yang bersaksi harus alim, harus tahu apa yang dipersaksikannya dengan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qala wasmullahi, dan nama Allah murtafi'un ba'da illa min haitsu annahu alwajib lahu aluluhiyyah fala yastahiqquha ghairuhu subhanahu. Apa murtafi'? Marfu'. Ini kedudukan i'rabnya marfu'. Nama Allah lafzul jalalah la ilaha illallah marfu' setelah illa, di mana maknanya di sana al-wajib lahul uluhiyah, yang wajib baginya al-uluhiyah ay ibadah. Fala yastahiqquha ghairuhu subhanahu, maka tidak berhak untuk diibadahi kecuali dia sendirinya. Allah masih berkata lagi beliau, wa jumlatul faedah fi dzalik, dan jumlah faedah dalam masalah ini adalah an ta'lama anna hadhil kalimah mustamilatun 'alal kufri bit taghut wal iman billah. Kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah, mustamilah, mengandung kekufuran terhadap taghut dan keimanan kepada Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah berarti mengingkari taghut dan beriman pada Allah. Fa innaka lamma nafaital ilahiyah, karena engkau ketika engkau menafikan keilahan, wa asbattal ijaba lillah, kemudian menetapkan ijab kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah, berarti engkau termasuk orang yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Berarti terkandung dalam ayat wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, lam fisama laha. Siapa yang ingkar pada taghut dan beriman pada Allah, yang mengucapkan dengan alim lima'naha la ilaha illallah, yang mempersaksikan la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha menafikan semua sesembahan, termasuk di dalamnya taghut, para sesembahan-sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan keimanan, hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Baik. Wa qala fil bada'i', dan berkata sepertinya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i'ul Fawaid, raddan liqauli man qala innal mustasna mukharrajun minal manfiyyi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i'ul Fawaid membantah ucapan yang berkata bahwa al-mustasna itu dikeluarkan dari al-mustasna minhu al-manfi, bal huwa mukharrajun atau mukhrijul al-manfi wa hukmihi, bahkan sesungguhnya dia dikeluarkan dari al-manfi dan juga dari hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi, maka tidak lagi masuk di dalam manfi sama sekali. Baik,
Idh law kana kadzalika lam yadkhul ar-rajul fil Islam biqaulihi la ilaha illallah. Karena kalau seperti itu orang belum masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau maknanya seperti itu. Seperti apa? Yang tadi di awal. Bahwa al-mustasna diambil dari mustasna minhu. Unduru ila sabburah. Lihat ke papan tulis. La ilaha illallah. Aina al-mustasna? Yang dikecualikan lafzul jalalah Allah. Aina al-mustasna minhu? Ila. Mustasna wal mustasna minhu katanya mustasna ini diambil dari mustasna minhu, artinya tidak ada ilah kecuali ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Apakah dia sudah mengesahkan Allah? Belum. Mereka beralasan dengan lughah, dengan bahasa, padahal mereka juga jahil terhadap bahasa Arab. Mereka mengkiaskannya dengan kalimat tidak ada santri, nggak ada talib santri kecuali Abdullah, nggak ada santri kecuali Ahmad, nggak ada santri kecuali Ali. Baik. Maka Abdullah ini termasuk talib, betul? Ahmad juga termasuk talib. Berarti al-mustasna diambil dari mustasna minhu. Sahih? Kalau ini iya. Kalau ini tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seperti itu maknanya berarti seseorang belum mengesahkan Allah Taala. Mengapa? Sebagaimana ini kata mereka, sebagaimana la taliba illa Abdullah, berarti talib ini banyak, talib, santri banyak, tetapi tidak ada kecuali Abdullah saja, yang lainnya entah di mana. Maka ini sama, Abdullah sama Ali sama Ahmad sama Husain sama. Iya kan? Ya itu namanya bukan tauhid. Kalau Allah sama dengan alihah. Jadi di antara alihah ini, Tuhan-Tuhan ini, ada satu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Berarti belum mengesahkan Allah Taala, belum masuk Islam. Bukan itu maknanya. Keluar dari alihah dan hukumnya juga. Karena ini ilah-ilah palsu. Ini ilah-ilah yang dipertuhankan padahal bukan Tuhan. Yang disembah padahal bukan sesembahan. Baik. Sedangkan Allah Ta'ala satu-satunya. Sehingga diterjemahkan tidak ada yang berhak diibadahi. Enggak ada ilah. Sebentar. Belum cukup. Yang hak. Enggak ada ilah yang hak kecuali Allah. Karena yang lain ilah-ilah palsu. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim membacanya dengan kalimat kharaja minhu wa min hukmihi. Wa min hukmihi. Keluar dari mustasna minhu wa hukmih. Perhatikan kalimatnya. Bal huwa, perhatikan baik-baik. Bal huwa
Mukhrijul manfiyyi wa hukmihi. Keluar dari al-manfi yang ditiadakan dan hukumnya juga. Tidak ada Tuhan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ilah. Yang benar-benar sesembahan. Kalau Tuhan bermakna sesembahan, yang benar-benar Tuhan. Sedangkan yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan. Bukan sesembahan, bukan ilah. Maka keluar dari mustasna minhu wa hukmih. Keluar dari mustasna minhu dan juga keluar dari hukumnya. Sehingga terjemahannya yang tepat adalah tidak ada ilahal haq yang berhak diibadahi, yang benar-benar layak untuk diibadahi kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Sebab kalau maknanya seperti itu, seperti kalian ucapkan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, ya tidak ada makna tauhid di sana, dan berarti seseorang belum masuk Islam karena belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yuzbitul ilahiyyah lillahi ta'ala, karena berarti belum menetapkan ilahiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi a'dhamu kalimatin tadammanat nafil ilahiyyah amma siwallah. Padahal kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah a'dhamu kalimatin, sebesar-besar kalimat yang terkandung di dalamnya penafian uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar kalimat yang menafikan uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, enggak ada dzul-uluhiyah, enggak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Wa itsbataha lahu, ditetapkan hanya untuknya saja. Biwasfil ikhtisas, dengan gambaran pengkhususan. Tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fadalalatuha ala itsbatil ilahiyah, fadalalatuha ala itsbati ilahiyatihi a'dham min dalalati qaulina Allahu ilah. Maka pendalilannya untuk menetapkan uluhiyah bagi Allah lebih besar, lebih agung, lebih tinggi daripada kalimat Allahu ilah. Mengapa? Karena kalau dikatakan Allahu ilah, bisa mereka berkata Allahu ilah, dalam hatinya menyatakan dan ini juga ilah, itu juga ilah, dan juga ilah. Tetapi kalau sudah dengan kalimat la ilaha illallah, nggak ada yang layak diibadahi, nggak ada yang memiliki uluhiyah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, maka saat itu hanya Allah sajalah yang ditetapkan sebagai dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Wala yastarib ahadun fi hadha, dan enggak ada keraguan lagi seorang pun dalam masalah ini, albatta, sama sekali. Intaha bima'nahu, selesai secara maknanya dalam Bada'iul Fawaid juz ketiga halaman 58. Wallahu taala alam bis-shawab. Apa hibyatul qadar, barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Apa hukum seorang yang bertanya pada penjual berapa harga aslinya atau berapa dia ambil barang dan berapa dari mana, dan apa ada dalil tentang hal tersebut? Allahu alam tentang masalah dalilnya. Tetapi barakallahu fikum, pertanyaan itu termasuk pertanyaan fuduli. Tahu fuduli? Fuduli pertanyaan yang tidak perlu. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah untuk meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Barakallahu fikum. Demikian juga dalam sekian banyak dalil kita tidak boleh untuk fudul sesuatu yang bukan urusannya, maka dia akan kesusahan. Kalau saya kasih tahu dia ambil sendiri ke sana, ya rugi pedagangnya. Atau saya kasih tahu harga aslinya, nanti dia kasih keuntung sama saya terlalu tipis, ya, serba salah. Ya. Maka tidak perlulah nanya seperti itu, karena la ya'nika bukan urusanmu. Taib, kalau kita jadi penjualnya, ada yang nanya, bagaimana? Saya jawab, tidak harus dijawab.
Saya jawab, tidak harus dijawab. Jangan kamu jawab. Daripada kamu jawab terus bohong. Oh, dari sana aja sudah mahal. Jangan. Itu bukan urusanmu. Kamu beli sekian, fadhal. Nggak mau nggak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kitab Tauhid بشرح فتح المجيد. أين وصلنا؟ قوله قال المصنف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير لا إله إلا الله. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang tafsir la ilaha illallah, la ma'buda illa huwa. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada sesembahan kecuali Dia. Berkata Al-Makhsari, al-ilahu min asma'il ajnas. Kalimat ilah min asma'il ajnas, dari nama jenis. Karrajuli wal faras, seperti rajul wal faras. Yaqa fi kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil. Maka bisa disebut ilah pada semua sesembahan. Apakah sesembahan yang hak ataupun yang diibadahi secara batil. Ilah adalah ism jins. Likulli ma'budin. Ism jins likulli ma'budin bihaq atau bil batil. Atau bi batil. Semua disebut ilah. Berarti banyak ilah. Na'am. Ilah banyak, tetapi yang hak cuma satu. Semuanya batil. Semuanya batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dinafikan semua ilah tadi, la ilaha illallah. Kalau kita memakai penjelasan dari beliau ini, Az-Zamakhsyari. Sesungguhnya dia orang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah. Tetapi para ulama sering menukil dari beliau karena beliau menonjol dalam sisi nahwu dan lughah. Maka hanya sisi ini saja yang dibahas oleh para ulama, seperti i'rabul Quran dan sebagainya. Tetapi kalau kita membahas atau mengambil dari beliau masalah akidah, hati-hati. Karena dia berpemikiran Mu'tazilah. Qala, dikatakan, apakah kita mengambil dari Zamakhsyari? Tidak. Kami mengambil dari kitab Fathul Majid. Ya. Bilang seperti itu. Kamu mengambil dari Zamakhsyari? Tidak. Kami mengambil dari kitab Fathul Majid. Dan dinukil oleh para ulama, para imam, ucapan beliau tentang makna ilah secara lughah. Yaitu semua yang disembah. Oleh karena itu dalam Quran juga disebut alihatuhum. Disebut nggak? Alihatuhum, Tuhan-Tuhan mereka. Karena ism jins. Yutlaq ala kulli ma yu'bad. Bihaqqin atau bibatilin. Walakin makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang diibadahi dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diakhiri dengan kalimat tsumma ghalaba 'alal ma'bud bihaqqin. Kemudian pemakaian ilah, ini pemakaian kata ilah, ghalaba 'alal ma'bud bihaqq, menjadi lebih dominan untuk yang diibadahi secara hak.
Sehingga kalau masih berupa isim jins, semua sesembahan dinamakan ilah. Alihatuhum, mereka berpegang dengan Tuhan-Tuhan mereka. Atau afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Disebut ilah juga, tetapi ilah yang batil. Akhirnya pemakaian ilah bergeser secara ghalib pada al-haq. Kalau begitu, apakah ada ilah yang sebenarnya? Ilah yang benar-benar diibadahi secara hak tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, al-ilahu huwal ma'budul muta'. Yang namanya ilah adalah yang diibadahi dan ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh. Karena makna ilah adalah al-ma'luh, yang dituhankan, yang disembah. Sedangkan al-ma'luh huwa alladhi yastahiqu an yu'bad. Al-ma'luh adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqu an yu'bad, dan keadaannya berhak untuk diibadahi, huwa bima tasafa bihi minas sifat, berhak diibadahi karena apa yang tersifati padanya dengan sifat-sifat, allati tastalzim an yakuna huwal mahbub, dengan sifat-sifat yang memberikan konsekuensi dialah yang paling dicintai, ghayatul hubbi, dengan setinggi-tinggi kecintaan. Sifat-sifat yang menyebabkan ditunduki dia dengan ketundukan sepuncak-puncak ketundukan. Al-khudu', ghayatul khudu', tunduk kepadanya setinggi-tinggi ketundukan. Baik, apakah ada selain Allah? Tidak ada. Maka asdaqul kalimah kalimat la ilaha illallah. Asdaqul kalimah, asdaqul kalimah kalimah la ilaha illallah. Limadha? Karena tidak ada kenyataannya ilah yang hakiki. Yang kata Syekhul Islam, ilah bermakna ma'luh, ma'luh bermakna ma'bud. Apa makna ma'luh? Diilahkan. Mengapa diilahkan? Karena ada sifat-sifat yang menyebabkan dia layak untuk disembah. Sifat-sifat yang dia layak untuk dicintai setinggi-tinggi kecintaan. Yang dengan sifat-sifat itu dia layak untuk ditunduki dengan setinggi-tinggi ketundukan. Apakah ada selain Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Berarti tasmiyah tadi, tasmiyah Tuhan-Tuhan mereka dengan alihatuhum, alihatuhum, artinya mereka menganggapnya sebagai ilah. Ilah-ilah mereka, ini ilah yang mereka ilahkan, yang mereka perlakukan seperti ilah. Adapun yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Wa qala rahimahullahu taala, fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud. Karena makna ilah yang sesungguhnya adalah al-mahbub, yang dicintai, al-ma'bud, yang diibadahi, alladzi ta'lahuhul qulubu bihubbiha, yang hati-hati ini mempertuhankannya dengan kecintaan, wa takhda'u lahu, yang hati-hati ini tunduk kepadanya, wa tadhillu lahu, yang merendah di hadapannya, wa takhafuhu wa tarjuhu, yang takut kepadanya dan berharap kepadanya, wa tunibu ilaihi, yang kembali kepadanya, fi syadaidiha, dalam kesulitan-kesulitannya, wa tad'uhu fi muhimmatihi, yang selalu berdoa kepadanya, yang hati-hati ini berdoa dan memohon kepadanya dalam kepentingan-kepentingannya, wa tatawakkal alaihi fi masalihiha, yang bergantung kepadanya dalam maslahat-maslahatnya,
wa talja ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, yang selalu hati-hati ini bersandar kepadanya dan tentram dengan menyebutnya, wa taskun ila hubbi, dan tentram dalam mencintainya. Wa laisa dzalika illa lillahi wahdah, tidak mungkin yang demikian kecuali bagi Allah wahdahu. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqul kalam. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah merupakan asdaqul kalam, sebenar-benar ucapan. Wa kana ahluha ahlullahi wa hizbahu, dan golongannya, golongan la ilaha illallah adalah golongan Allah dan hizbullah. Wal munkiruna laha, sedangkan yang mengingkari kalimat la ilaha illallah adalah a'da'uhu, musuh-musuh Allah. Wa ahla ghadabihi wa niqmatihi, golongan yang dimurkai oleh Allah, golongan yang mendapatkan azab dari Allah. Fa idza sahhat sahha biha kullu mas'alah, kalau ini benar atau akidah ini lurus benar, akan benar seluruh masalah, wahalin seluruh keadaan, wadauqin seluruh perasaan. Kalau akidahnya benar, meyakini la ilaha illallah dengan benar, tertanam di hatinya dengan sungguh-sungguh, niscaya semua masalahnya jadi benar, semua keadaannya jadi benar, semua perasaannya jadi benar. Madalil, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruh tubuhnya. Baik, bagaimana hati yang baik? Hati yang memiliki keyakinan la ilaha illallah, yang benar-benar yakin dengan maknanya, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa idza lam yusahhihha al-'abdu, kalau seorang hamba tidak meluruskan akidah ini, fal fasadu lazimun lahu, maka kerusakan selalu mesti padanya. Fi ulumihi wa a'malihi, dalam ilmu-ilmunya dan dalam pengamalan-pengamalannya. Ilmu itu teorinya, pengamalan itu prakteknya. Fi ulumihi wa a'malihi wa dzauqihi, rasanya ini benar, rasanya ini salah. Siapa yang berkata orang yang akhirnya nggak lurus bahaya, rusak? Tetapi orang yang memiliki akidah yang lurus akan benar cara berpikirnya, akan benar pemahamannya, akan benar perasaannya, akan benar. Ketika dia menyasakan rasanya tidak benar, masa kita harus memperbudak diri kita pada manusia? Ini benar-benar la ilaha illallah, perasaan yang hak. Kita tidak mau diperbudak oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan al-ilah huwa alladhi ta'lahuhul qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkula. Ilah, kata Ibnu Qayyim, maknanya adalah yang dipertuhankan oleh hati, diagungkan oleh hati dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan kembali kepadanya, dengan memuliakan, dengan membesarkan, dengan merendah, dengan tunduk, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dan dengan tawakal bergantung kepadanya. Apakah ada ilah yang seperti ini selain Allah? Tidak ada. Asdaqul kalam la ilaha illallah. Apa dalam hadis? Asdaqul kalimah kalimatul labid. Ala, ketahuilah, ma siwallahi batilu, ketahuilah bahwa yang selain Allah itu batil.
Cari hadis tersebut, kalian tulis dengan lengkap, kemudian kalian keluarkan pula takhrijnya, dikeluarkan oleh siapa, riwayatnya siapa. Apakah iblis termasuk golongan malaikat sebelum dikutuk? Tidak. Iblis bukan malaikat, tapi jin. Jawabannya ada dalam Quran, dalam surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin, kemudian keluar dari ketaatan. Baik. Mengapa ketika id qulna lil malaikati isjudu fasajadal malaika illa iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud pada malaikat, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Seakan-akan iblis dari malaikat. Tidak. Allah perintahkan untuk sujud pada seluruh malaikat dan juga seluruh makhluk yang ada saat itu, yaitu jin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kahfi dengan jelas. Setelah menyatakan illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, atau illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, kecuali iblis tadinya dari jin kemudian keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu dari jenis jin bernama iblis yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana dikisahkan dalam Quran. Bagaimana mengatakan kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Maka iblis saja yang ditunda oleh Allah kematiannya sampai akhir zaman. Adapun jin-jin yang lain, apakah muslim atau kafir, apakah anak buahnya iblis atau bukan, mereka bisa mati. Iblis nggak bisa mati, bisa, tapi ditunda. Karena Allah berikan permintaannya dengan hikmah yang Allah kehendaki. Ketika Iblis menyatakan wa anzirni ila yaumi yub'atsun, Allah katakan innaka minal munzarin, engkau termasuk yang ditunda. Silahkan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik wa'idhum. Silakan kamu giring wahai iblis, silakan kamu ajak seluruh manusia dengan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, silakan beri janji-janji. Wa'idhum, dan ketahuilah bahwa janji syaitan itu dusta. Janji syaitan itu dusta. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini hikmah yang Allah kehendaki adalah ujian bagi manusia, sehingga setiap kita berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah, kita akan menghadapi iblis dan anak buahnya yang menentang, yang menghalangi, yang menggoda. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum.